Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah kemarin, Shin bertemu dengan anak bernama Millie yang menyuruhnya menyelamatkan seekor rubah kecil yang ternyata rubah bukan sembarang rubah, tapi rubah itu adalah monster legendaris bernama Elemental. Jadi, hal menarik apa lagi yang Shin akan temukan pada episode kali ini? Ini dia anime The New Gate episode 3. Ih, wibu. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan Shin sedang bersama rubah elemental kecil yang baru saja dia selamatkan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Shin bertanya pada si rubah apakah dia mau membuat kontrak dengannya, di mana ini sebenarnya seperti penjinakan. Penjinakan ini bisa membuat si rubah menjadi rekan. Hal ini juga akan menyembunyikan level dan spesies si rubah. Dan rupanya si rubah kecil pun setuju. Dan mereka akhirnya membuat kontrak. Tapi ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu membuatkan si rubah kecil sebuah nama. Dan Shin akhirnya memilih nama Yuzuha. Jadi mulai sekarang kita panggil si rubah dengan sebutan Yuzuha. Setelah itu Shin mendapat pesan dari Tiara yang berisi jika Tiara sudah mengirim pesan ke gurunya, dia akan memberitahu kalau ada kabar dari gurunya. Setelah itu Shin kembali ke guild. Dia disambut oleh dua wanita cantik, Selika dan Silika. Bahkan di sini mereka berdua berebut ingin menerima laporan dari Shin. Hai, 私が受けたまわります。私でもいいじゃない。ダメです、私です。 Sampai akhirnya perdebatan itu dimenangkan oleh Selika. Duh, kapan ya Mimin direbutin cewek kayak gini? Setelah melapor, saatnya Shin mencari pekerjaan. Shin mencari di papan loker. Sampai akhirnya dia melihat sesuatu yang menarik, di mana ada seseorang yang mencari pewaris skill. Kebetulan yang membuat sayembara ini adalah panti asuhan tempat Millie tinggal. Shin lalu teringat soal Millie dan penasaran kekuatan apa yang dimiliki oleh Millie. Sesampainya di gereja, dia disambut oleh seorang biarawati. Shin bilang soal pekerjaan itu. Si biarawati terkejut karena akhirnya ada orang yang menerima pekerjaan itu. Tapi saat Shin bertanya, apakah di sini ada gadis bernama Millie? Si biarawati berubah ekspresinya seperti orang yang waspada. Tapi si biarawati setelah itu tetap mempertemukan Millie dan Shin. Saat bertemu, Millie sangat senang melihat Shin. Rupanya alasan kenapa si biarawati begitu waspada ketika Shin menyebut nama Millie itu karena dia mengira Shin adalah orang yang jahat yang ingin memanfaatkan Millie. Dan terungkap juga nama biarawati itu adalah Tria. Setelah itu Shin bertanya kepada Millie tentang rubah yang dia selamatkan untuk mengonfirmasi apakah benar Yuzuha adalah rubah yang dimaksud. Dan benar, Millie mengangguk yakin. 昨日言ってたキツネさんってこいつで合ってるか? Oke, jadi sekarang Shin langsung ke intinya soal pewaris skill yang dimaksud. Padahal pemilik skill dulu sangat umum dalam game, tapi sepertinya di zaman ini sangat langka. Jadi tujuan Tria adalah mencari seseorang yang memiliki skill yang bisa diajarkan padanya. Skill yang dimaksud adalah skill penyucian. Tria sempat pesimis jika itu bisa diajarkan, tapi namanya MC ya, Shin sudah pasti bisa mengajarkannya. Bahkan Tria pun tak percaya jika Shin bisa melakukannya. Tapi Shin bilang itu tergantung pada Tria. Ternyata bukan soal imbalan, tapi yang Shin ingin adalah informasi soal kekuatan Millie dan juga informasi apapun yang didapatkan di gereja. その代わり、ミリーの力について教えてください。あなた方が教会内で得た情報を提供してほしいです。 Shin ingin Tria membagi informasinya. Tria sempat ragu, setuju nggak ya? Tapi Millie meyakinkan jika Shin adalah orang yang baik. Mendengar itu, Tria pun setuju dengan syarat dari Shin.
Lalu soal kekuatan Millie, Tria bilang Millie memiliki gelar Eskom. Maksudnya Millie memiliki gelar komposer bintang. Aduh, sorry, tipis-tipis bosku. Di mana Millie terkadang mendapat ramalan akan masa depan dan semuanya tidak pernah salah. Oleh karena itu, jika ada yang tahu soal kekuatan Millie, mereka akan menggunakannya untuk tujuan jahat. 唐突に普段とは別の景色が見えるのだと、実際これまでミリーの星読みが外れたことはありません。 Tria juga bilang jika ada seorang petualang yang membantu mereka, ya, Shin sudah tahu siapa itu. Tentu saja itu Wilhelm. Tapi sekarang semuanya sudah sepakat. Rupanya Tria bilang bukan dia yang akan mempelajari skill penyucian itu, tapi ada suster lain yang merupakan cucu dari mantan pendeta gereja. Setelah itu, Shin keluar menemui anak-anak panti. Mereka sangat tertarik pada Yuzuha. Lalu seorang gadis berponi mendatangi Shin yang sedang duduk dengan Millie. Dia mengonfirmasi apakah benar Shin yang akan menyelamatkan mereka. Jadi masalahnya adalah tempat ini akan digusur. Lebih tepatnya panti asuhan ini. Karena saat ini gereja tidak punya pendeta, jadi harus ada yang menggantikan. Sementara pendeta baru ingin menggusur panti asuhan. Jadi untuk menghentikan itu, cucu dari pendeta lama yang harus menjadi pendeta di gereja ini. Bahkan saking bencinya mereka pada pendeta baru yang ingin mengusur panti asuhan, mereka sampai menyebutnya babi. Memang babi kau. 私たち、あの男が嫌いです。お金に目がくらんだ豚。 Tapi Millie meyakinkan mereka jika Shin akan menolong. Karena Millie selalu benar, jadi semuanya percaya pada Shin. Lalu Shin membelai kepala Millie. Anak-anak yang tadinya takut pada Shin, akhirnya malah pengen dibelai juga. Setelah itu, Shin diperkenalkan pada cucu dari pendeta lama yang bernama Anastasia, di mana dia orang yang kikuk. Jadi pertama-tama Shin bertanya di mana tempat undead dengan level tinggi muncul. Tria bilang jika banyak undead muncul di dataran hantu. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba Wilhelm datang. Awalnya Wilhelm meragukan apakah Shin bisa dipercaya atau tidak. Tapi sekali lagi, karena diyakinkan oleh Millie, Wilhelm menerimanya. Ya, meskipun Wilhelm sempat mengancam jika rahasia tentang Millie bocor, dia akan membunuh Shin. 言いふらしたり悪用しようとか考えてないから。当然だ。そんなことしたらこいつで吸い殺す。 Setelah itu, Shin melanjutkan perkataannya, di mana untuk mendapatkan skill penyucian, Lassia harus mengalahkan 200 undead di atas level 150 sambil memegang bola doa suci. Tapi Shin menegaskan jika melakukan serangan terakhir akan dihitung sebagai membunuh undead juga. Jadi rencananya Shin akan melemahkan monster-monster itu dan Lassia tinggal mengakhirinya. Memang mendapatkan bola doa suci itu sulit, tapi untungnya Shin punya satu, jadi aman. Setelah penjelasan dari Shin, Wilhelm juga akan ikut dengan mereka. Sebenarnya Wilhelm penasaran tentang siapa sebenarnya Shin. Bagaimana tidak? Bagaimana bisa seorang petualang pemula bisa mengalahkan undead berlevel di atas 150 sambil membantu Lassia juga? Jadi malam harinya Wilhelm menemui Shin dan mengajaknya untuk minum. Saat minum, Wilhelm bertanya apakah Shin orang terpilih. Tapi Shin tidak tahu dengan istilah itu. Wilhelm menjelaskan jika orang terpilih adalah mereka yang terlahir dengan skill, gelar, dan pengetahuan yang seharusnya mereka tidak miliki. Mendengar itu, Shin bisa memastikan jika reinkarnasi pada game dulu masih berlaku di dunia ini. Alasan Wilhelm ingin membantu anak-anak panti asuhan sebenarnya karena dia tidak mau mendengar tangisan mereka. Shin tentu saja menahan tawa karena firasatnya benar jika Wilhelm ternyata adalah orang baik. Setelah itu, Shin mendapatkan pesan dari Tiara yang berisi jika Shri akan kembali setelah selesai dengan pekerjaannya. Lalu ada satu pesan lagi. Saat dibuka, ternyata itu adalah surat pengantar kuil bulan. Wilhelm terkejut. Shin mempunyai itu. Itu karena Wilhelm juga memilikinya.
Dan saat didekatkan, surat itu bercahaya. Jadi itu benar surat yang asli. Dan keesokan paginya, tibalah saat untuk mengajari Lassia skill penyucian di dataran hantu. Shin menyuruh Lassia memegang bola doa suci. Mereka pun berangkat. Di perjalanan, mereka akhirnya bertemu dengan sekumpulan undead. Undead anjing menyerang, tapi Shin dengan easy membereskan mereka. Setelah mereka dilemahkan, giliran Lassia yang mengakhirinya. Selanjutnya giliran Wilhelm. Wilhelm maju dan menebas 2 undead di depannya. Slash. Hal itu terus mereka lakukan setiap kali ada undead. Begitu juga Lassia yang akan menjadi eksekutor akhir. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat pembatas yang dibuat oleh Guild, di mana di dalam pembatas ini ada undead yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baru saja memasuki penghalang, sudah terdeteksi banyak musuh, yaitu Raptor dan Jumpkin. Jadi biar cepat, Shin dan Wilhelm berpencar, dan Yuzuha bertugas menjaga Lassia, beban. Dan seperti sebelumnya, sangat mudah untuk Shin dan Wilhelm mengalahkan monster-monster ini. Dan ya, Lassia tinggal mengakhirinya deh. Emang sih beban-beban. Okaeri Bill. これ Di tempat lain, rupanya Tante Pirang yang kita lihat di kerajaan kemarin sedang melawan Skull Face Jack bersama kesatria kerajaan yang lain. Dia bisa mengalahkan Skull Face Jack karena dia menggunakan pedang yang terbang ke kerajaan waktu itu. Lemah. Di satu sisi, Tante Pirang juga mengkhawatirkan kesatria lain. Tapi rupanya ada seseorang yang menawarkan diri untuk membantu. Di kelompok lain, rupanya mereka kesulitan melawan Skull Face Jack. Walaupun keroyokan, mereka tetap saja kalah. Saat Skull Face Jack akan menebas salah satu kesatria, bam! Seseorang datang menangkisnya. Bam, 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 bam! Dia melanjutkan serangan dengan ganas. Sampai akhirnya Skull Face Jack berhasil dikalahkan. Dan ternyata orang itu adalah Shinraiser. Cantik juga. Bisa nih jadi waifu. Dan episode ini pun selesai. Ada beberapa informasi yang kita dapatkan di sini, di mana soal kemampuan Millie yang ternyata bisa meramalkan masa depan. Lalu Wilhelm yang ternyata baik hati, dan Shinraiser yang akhirnya muncul. Jadi, kapan nih Shin dan Shinny bertemu? Semoga saja di episode selanjutnya. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.